Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai minus ya, operasi minus pada MySQL. Nah, saat ini kita akan sedikit bergeser dari sebelum-sebelumnya. Beberapa video kita membahas mengenai seputar select ya. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai insert. Insert ini salah satu bagian dari data definition language di SQL. Nah, memang playlist ini kita sengaja susun dikumpulkan. Yang pertama kita susun data definition language, kemudian nanti ada playlist selanjutnya mengenai data manipulation language. Nah, sekarang kita masih menyusun mengenai data definition language. Nah, sekarang di video ini kita ada 4 topik yang akan kita pelajari. Yang pertama terkait dengan perintah dasar insert, kemudian contoh insert, kemudian kita insert dengan beberapa tipe data ya, kemudian kita coba insert multiple row. Jadi perintah dasar insert itu teman-teman mungkin sudah terbiasa ya dengan perintah ini. Perintah dasar insert diawali dengan insert into. Hampir di semua RDBMS itu perintahnya sama seperti ini. Kemudian diikuti dengan nama tabelnya. Nah, selanjutnya di sini ada value, bukan value ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman miliki di database ya, di tabelnya. Setelah itu untuk memasukkan value-nya diawali dengan perintah value. Nah, seperti ini. Kemudian dibuka dengan kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Kemudian masukkan value 1, value 2, value 3 dan seterusnya. Untuk memisahkan antara kolom 1 dan kolom 2 ini dipisahkan dengan tanda koma ya. Tanda koma, begitupun dengan value-nya juga dipisahkan dengan tanda koma. Yang harus diperhatikan di sini adalah jumlah dari kolom. Misalkan di sini jumlah dari kolom ada 3, maka value-nya juga harus 3. Ini selalu berbanding lurus ya. Jadi kalau di sini 3, maka di value-nya juga 3. Kira-kira seperti itu. Ini cukup sederhana perintahnya dan sering sekali digunakan. Kita coba buat satu buah table untuk kita insert nanti ya. Kita coba bikin satu buah tabel mahasiswa. Create table mahasiswa. Nah, mahasiswa itu isinya saya ingin pertama ID, integer, primary key, auto increment, nggak boleh kosong. Kemudian saya ingin ada nama varchar. Nah, ini tentukan ya panjangnya 100. Kemudian tempat lahir ini juga saya bikin varchar 100. Kemudian di sini ada tanggal lahir, saya bikin tipenya date. Kemudian level saya bikin ini integer karena memang levelnya nggak perlu banyak ya. Ini nggak boleh kosong, defaultnya 1. Kemudian di sini ada catatan.
Di sini saya bikin teks ya biar bervariasi. Oke, kita coba create. Oke, sudah tersimpan. Kita lihat deskripsinya. Mahasiswa. Oke, ID, primary key, auto increment, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, level, catatan. Oke, ini kita hapus. Kita fokus ke perintah insert. Yang pertama, kita bisa melakukan insert dengan langsung value tanpa menyebutkan fieldnya seperti ini. Tetapi resikonya kita harus menyusun value sesuai dengan susunan yang tersimpan di dalam tabel. ID duluan, nama. Kemudian tidak boleh ada yang dikosongkan. Kita kasih contoh aja ya biar lebih mudah nih. Insert into tabelnya apa? Mahasiswa. Insert ke mahasiswa. Nah, kita bisa langsung value seperti ini. Tetapi kalau langsung value seperti ini, kita harus susunkan ID 1 misalkan untuk primary key-nya, kemudian namanya Asep, kemudian tempat lahirnya Jakarta misalkan, kemudian tanggal lahirnya. Nah, untuk tanggal lahir di MySQL, maksudnya untuk tanggal di MySQL itu harus disusun formatnya adalah YYY, kemudian MM, kemudian DD. Nah, seperti ini untuk format tanggal di MySQL. Tahun, strip, bulan, kemudian tanggal. Kemudian yang selanjutnya kita level kita bikin 2, kemudian catatan kita bikin 0. Nah, seperti ini kita coba jalankan. Oke, sudah berhasil tersimpan di tabel walaupun kita tidak sebutkan seperti perintah dasarnya nih fieldnya. Cuman resikonya kita harus urutkan sesuai dengan susunan dari tabel tadi ketika kita bikin ya. Kalau kita select bintang from mahasiswa. Nah, ini sudah berhasil tersimpan ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin insert dengan cara menyebutkan dulu kolomnya. Insert into mahasiswa. Nah, kalau misalkan kita sebutkan untuk field yang tidak wajib diisi, kita coba describe ya. Mahasiswa ini untuk field yang tidak wajib diisi ini kan ada 0 nih. Kalau no di sini berarti ini wajib diisi, harus diisi. Kemudian nih ada 2 ya yang wajib diisi, yang lainnya ini boleh dikosongkan. Yang tulisannya yes nih nolnya. Minimum kita harus mengisi yang nolnya ini no. Nah, tetapi untuk ID ini karena ID ini ada ekstra auto increment, boleh kita kosongkan. Nanti si MySQL-nya yang langsung akan menambahkan n+1. Jadi yang angka terakhir berapa dia akan tambahin 1. Nah, ini kita coba ya, minimum berarti kita hanya tidak menyebutkan yang ID, kita lewatin nama, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian yang lainnya kita coba abaikan dulu ya. Kita bikin 1, 2, 3 dulu. Value nya ini petiknya 1, bukan 2 seperti ini ya, tapi ya 1.
Kemudian tempat lahirnya Jakarta, misalkan tanggal lahirnya ini kita dummy saja ya, 2004 misalkan bulan 5 tanggal 1. Oke, kita coba jalankan. Apa tempat lahir? Oh, ini apa, ininya apa tadi, tempat lahir, kita copy aja dah. Oh, tadi salah ini ya. Nah, sudah tersimpan. Kalau kita select from, nah sudah terisi ya. Ada nama, tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Padahal kenapa sekarang ini terisi, ID terisi dan level terisi? Karena kalau kita lihat di sini ID itu ada auto increment. Oke, ini udah gak masalah ya. Kemudian level karena kita bikin default di sini dan tidak boleh kosong. Jadi ketika kita tidak melakukan insert data, maka si MySQL atau MariaDB akan menginsert angka 1 sebagai value defaultnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menginput, ini kan ada date sudah tadi ya. Date itu formatnya seperti ini, tahun, bulan, tanggal, kemudian string. Nah, ini string. Kalau string harus di dalam tanda petik. Nah, sekarang bagaimana kalau numerik? Nah, kalau numerik kita coba insert lagi. Ini aja ya. Kita modifikasi ya biar cepat. Ini tambahin level di sini ya. Level ini misalkan ini Bandung, ininya 2000 misalkan seperti ini. Nah, untuk numerik kita bisa dengan seperti ini numerik nih tanpa menggunakan petik, ataupun kita bisa juga membubuhkan petik di dalamnya. Jadi kita bisa bikin seperti ini di dalam petik ataupun seperti ini bisa. Kita coba dengan menggunakan petik ya. Coba jalankan. Nah, sama berhasil juga. Kalau misalkan ini kita bikin lagi, ini seperti ini. Ini kata ganti 2001 misalkan Bandung, ini Surabaya misalkan. Seperti ini juga bisa. Ini juga berhasil. Kalau kita panggil, kita select, tuh berhasil. Jadi untuk tipe numerik kita boleh dengan petik ataupun tidak. Tetapi untuk string ini harus di dalam petik seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk insert dengan tipe date, string, dan numerik. Kemudian bagaimana kalau kita ingin insert multiple row? Jadi kita mau insert sekaligus banyak data. Nah, untuk perintah dasarnya, jadi ini kan setelah value nih kolomnya. Nah, ini ditambahin lagi koma. Nah, value-nya ditambahin lagi di sini. V1, V2, kemudian V3 dan seterusnya. Terus ketika masih ada lagi, tinggal tambahin aja lagi terus dan seterusnya ini. Yang harus diperhatikan adalah jumlah dari value-nya. Jumlah dari value mengikuti jumlah dari kolomnya. Misalkan yang value yang ini ada 3, maka value selanjutnya juga 3. Kita langsung contohkan aja ya. Insert. Nah, ini aja kita copy into mahasiswa yang ini. Ini kita copy ke bawah. Cepat ya. Nih, ini kan sudah ada value.
Nah, kita ke bawahin aja nih biar jelas. Pisahkan dengan tanda koma. Kemudian di sini value lagi. Ini kita copy ke bawah. Sini. Misalkan ini Joko, saya bikin Joko, ininya Subang, misalkan ininya 198, ini levelnya 2 misalkan. Ini bisa kita seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tambahin satu lagi, Kurdi, misalkan ininya Subang, ini 95, misalkan ini levelnya 1, misalkan seperti ini. Kita ingin insert langsung 3 data multiple row ke dalam tabel mahasiswa. Kita coba jalankan. Oke, sudah berhasil tersimpan ya. Jadi caranya seperti itu. Jumlah kolom dengan jumlah value harus sama. Kemudian untuk yang value selanjutnya juga harus mengikuti jumlahnya. Oke, kita coba select, tampilkan. Nah, sudah berhasil ya. Tadi kita insert 3 ini sekaligus. Nah, kira-kira seperti itu untuk perintah insert di MySQL atau MariaDB. Jadi kesimpulannya pada video ini kita sudah mengetahui operasi dasar insert di MySQL atau MariaDB. Perintah dasarnya adalah insert into table name, kemudian kolomnya, kemudian value-nya. Ketika kita mau insert langsung bisa saja, tetapi harus mengisi secara lengkap dan terurut sesuai dengan urutan dari kolom. Kemudian kalau kita menggunakan perintah yang mendefinisikan kolomnya, maka minimum kita mengisi kolom-kolom yang tidak boleh kosong. Nih ya. Kemudian kalau contoh insert kita yang ini. Kemudian insert dengan field dengan pendefinisian kolom seperti ini. Kemudian insert dengan tipe data date, string dan numeric juga sudah. Kemudian untuk multiple row juga kita sudah berhasil. Oke, di video ini kira-kira seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Kemudian kalau ada kekeliruan dari saya silahkan koreksi juga di kolom komentar. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.